Nah, mereka itu selalu kesulitan tiap kali harus pelayanan dan anak harus diajak karena di rumah gak ada yang jaga. Anak ini tidak begitu dengar suara kelotok atau ketinting itu sudah gemetar ketakutan. Tiap kali mereka mau pergi pelayanan harus ribut dengan anak ini dulu. Dipukul dia bahkan nggak mau. Nah, ketika dengar ini mereka baru cerita. Waktu istrinya mengandung, kira-kira 3 atau 4 bulan, mereka pulang malam dari pelayanan tanpa lampu. Ternyata ketinting mereka nabrak balok di tengah sungai, perahu terbalik. Panik. Si suami Pak Arti itu bingung cari istrinya karena gelap begitu. Tapi Tuhan selamatkan mereka. Bayangkan kandungan baru umur 3 atau 4 bulan. Anak ini masih belum lahir. Tapi terekam ketakutan itu kalau dengar suara mesin apa itu perahu kecil itu tadi. Maka selesai saya ngajar, saya ajak anak itu pelan-pelan bersama papanya, ayo kita main ke sungai. Dia takut. Nah, saya siapkan dulu ada ketinting satu di situ, jangan dijalankan supaya diam. Ayo main air, saya ajak dia main air. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada papa, ada mama, ada om. Ayo naik, ayo main air. Pelan-pelan, sudah nggak bisa dipaksa. Sampai duduk di perahu, nggak apa-apa toh. Ajak gendong, terus saya goyang-goyang. Diam jerit, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena Tuhan Yesus jaga kita semuanya di sini. Udah mulai tenang, kita jalan ya. Saya suruh motor nyalakan ketinting itu, jalan. Jadi bawa ke tempat asal. Jadi lagi sekali ayat-ayatnya. Saudara boleh mulai dari Wahyu 2 ayat 5, gereja Efesus. Mulai dari mana kamu jatuh. Saudara bisa lanjut ke Yohanes 21 tentang Petrus kembali ke Galilea untuk dijamah oleh Tuhan. Saudara bisa ke Kejadian 12, nanti cari ayatnya. Kenapa Abraham dibawa balik ke tanah Negeb lagi? Saudara, maka kita akan belajar. Kenapa godaan seks untuk kita luar biasa? Kita harus tahu masa kecil kita jelek. Maka itu tolong anak-anak kita. Jadi guru-guru, khususnya guru TK, kalau anak kita nakal di kelas, jangan dibentak, karena mereka nggak tahu nakal itu apa, salah itu apa, tidak tahu. Coba pelan-pelan cari, secara ringkas saja karena waktu. Anak yang suka ditekan di rumah, apa-apa bilang jangan, awas. Saudara, begitu nggak ada orang tuanya, anak itu berontak dan brutalnya luar biasa. Karena apa? Bebas. Jadi pegang ini, pegang itu, dorong ini, wah semuanya dikerjakan. Nah kalau kita nggak tahu latar belakangnya, kita akan marah pada anak itu. Di rumah capek dimarahi, di sekolah dimarahi lagi. Anak ini bingung mau kemana. Maka itu kita harus mengerti kebenaran ini. Masa lalu dalam kandungan itu perlu diperhatikan. Maka itu kenapa setiap kali ada orang-orang benar hamil dalam perjanjian lama, mengapa papa pesan jaga dirimu, jaga dirimu. Saudara baca ayat-ayat itu. Karena selama dalam kandungan, apa yang dialami oleh seorang ibu akan terjadi. Sampai suatu hari saudara, saya pergi, ini dengan hamba Tuhan dari Semarang. 3 bulan lalu istrinya itu meninggal. Tapi anak sudah besar, satu sudah, yang pertama sudah menikah. Nah, waktu saya buat penelitian itu, anak pertama ini, waktu itu kami naik pesawat, ya. Jadi kami berlima, mereka berempat. Dengan bayi anak yang pertama itu kira-kira umur 4 tahun, yang kedua masih belum setahun. Nah, saudara, saya itu kagum lihat anak pertama. Begitu naik tangga pesawat, saya masih ingat naik Garuda Fokker 28, masuk pintu, langsung nyalami pramugarinya, selamat sore tante, selamat sore. Sepanjang jalan dia lewat, itu orang kiri kanan disapa semuanya. Anaknya ramai sekali. Tapi anak yang kedua, begitu dilihat orang, hei, sudah nangis. Beda sekali. Nah, terus saya bilang, boleh nggak saya buat penelitian? Kamu jangan marah, saya bilang begitu. Karena mereka belum menikah waktu itu. Saudara, ternyata betul. Anak pertama lahir, anak pertama dalam kandungan, itu cucu pertama dari kedua belah keluarga. Bisa bayangkan betapa opa oma sayang bukan karena cucu pertama. Jadi orang tuanya memanja, papa mama mantu juga memanjakan dia. Karena cucu pertama, maka itu lahir anak yang ramai seperti itu. Anak kedua dalam kandungan memang cukup lama jaraknya. Ternyata dia mengalami pendarahan yang cukup parah. Dalam cerita itu lebih dari 6 bulan selama kandungan itu dia tidak boleh bangun dari tempat tidur. Bayangkan apa enggak tersiksa. Terus diagnosis dokter menakutkan. Jadi dia was-was kuat.
Beda karakter dua kakak beradik ini. Padahal dari papa yang satu, mama yang satu. Maka itu saudara, manusia itu uniknya di sini. Apa yang terjadi dengan kita sekarang, itu yang kita alami pada masa dahulu atau masa purbakala kita. Anak yang gagap, saudara, sampai saya buat penelitian pada beberapa keluarga, saya cari anak gagap mana, anak gagap mana, saya tinggal dengan mereka waktu itu. Maka kesimpulan, ternyata anak gagap bukan karena virus, bukan karena kelainan syaraf bicara, tidak. Dalam penemuan saya waktu itu, anak gagap hampir 100% terjadi karena orang tua rajin bertengkar sejak masih dalam kandungan, sampai anak itu lahir bentak, maki, pukul semuanya, sampai keluarga terakhir yang saya teliti ada pistol di rumah. Jadi begitu ribut, si suami ngancam mau nembak istrinya. Nah, anak kecil mendengar suara ribut itu kan nggak bisa bereaksi, terus begitu. Nah, itu buat gagap. Jadi gagap itu bukan penyakit, tapi psikis karena kejiwaan. Dari bayi mendengar bentakan-bentakan. Maka itu kenapa saudara, kalau melihat saya bisa emosi kepada orang tua yang gak sayang anaknya, saya akan marah balik. Karena mereka itu gak pernah tahu, anak ini gak tahu salah atau benar. Kita gak boleh emosi dengan anak-anak. Sejengkel apapun kita tahan diri. Kalau gak tahan saudara, cepat tinggalkan dulu anak itu. Seorang yang dari Malaysia, dia pernah kesini, perempuan saya lupa siapa namanya. Kemudian ada yang ingat guru-guru yang pertama itu. Waktu itu ada 3 orang dari Malaysia yang ngajar kita di sini. Cuma sebentar, 3 hari. Nah, salah satu ngajarnya begini, anak-anak itu hanya boleh dilihat, jangan didengar. Tahu artinya? Kalau kita mendengar anak-anak, kita yang stres. Karena mereka teriak begitu, lihat saja. Kita ikuti nanti akan kemana. Jadi kita yang tahu selanya. Hari Rabu, saya ngajar. Saudara, karena tanggal 2 November yang lalu, kami di Jakarta buat ucapan syukur. Ucapan syukur karena 3 saudara kita lulus. Jadi pertama hari Kamis, tanggal berapa itu ya? Selasa sebelum akhir Oktober. Itu Amos di wisuda, Amos Wenda. Saudara, kagum saya. IP-nya 3,7 dari UGM, saudara. Dia adalah master hukum pertama dari suku Dani. Belum ada master hukum dari suku Dani, dia yang pertama. Siang itu selesai wisuda, masyarakat Jayawijaya buat syukuran, bakar batu di Jogja. Hebat sekali. Ya masih begitu, walaupun dia master hukum, itu nggak bisa berubah. Aduh, saya bilang, saya hadir ke Jogja bersama Pak Tony, karena Pak Tony yang biayai dia. Sekarang dia sudah bisa nyekolahkan 10 anak Dani dari kampung dalam dibawa ke Jogja. Dalam cerita dia bilang, sekuat saya akan keluarkan 1000 anak Dani dari pedalaman. Bayangkan, dia biaya sendiri Tuhan. Kagum sekali kita dengan dia. Kalau kita ingat dulu dia tinggal di Menara, tapi masih rumah gubuk dulu, ada minta ampun itu. Yang tahu Irwan itu tak pensiun, yang tahu bagaimana bimbing anak itu. Nah, hari itu Selasa, hari Kamis sore kita namanya wisuda. Hari Sabtunya tanggal 1 November itu Daniel Beb. Dia sudah lulus S2-nya juga. Oke? Nah, jadi saya gabungkan. Hari Minggu kita ucapan syukur. Saya kumpulkan semua sosok kita yang di Jakarta. Kita ketemu, ucapan syukur. Amos juga memberi kesaksian. Ada berapa dokter, 2 dokter yang lulus juga dari Krayan 1. Lalu kita duduk sama-sama. Nah, Konyonyo, saudara kita yang di Jakarta yang suka ngerekam CD khotbah saya itu, dia mengatakan dalam kesaksiannya, ternyata menjadi ayah itu kita nggak perlu belajar dari buku dari orang-orang hebat. Untuk menjadi ayah, belajarlah dari anak sendiri. Amin kan ini? Percuma kita belajar dari buku, belajar dari anak itu. Konyonyo punya 3 anak, maka dia berkata, maka setelah saya punya 3 anak ini, saya memiliki 3 karakter ayah yang berbeda. Hebat sekali, bukan? Saudara, simpan hal ini. Maka itu betul Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Maka itu kalau saudara sudah punya anak banyak gak pintar-pintar, nemen konrek, itu bahasa Surabayanya. Terlalu betul kamu. Masa sudah punya anak 2, punya anak 4 masih goblok? Berarti punya anak lagi supaya tambah pintar. Kenapa saya pakai kata itu? Jadi misalnya anak saudara pertama umurnya 4 tahun misalnya, anak saudara kedua umur 2 tahun, anak saudara kedua umur 1 tahun. Berarti saudara sudah kuliah berapa semester? Betul enggak? Karena setiap anak itu belajarnya beda. Maka itu orang tua kita tidak bisa mendidik anak dengan menyamaratakan. Tidak bisa. Masing-masing anak itu unik karena kejiwaan